Hai teman pemilih di seluruh penjuru kota Denpasar atau teman pemilih yang saat ini sedang berada di seluruh penjuru dunia. Senang sekali saya Anggi kali ini akan menjadi host untuk menemani waktu santai teman pemilih melalui podcast Ngosik, Ngobrol Asik Demokrasi dan Kepemiluan melalui kanal informasi resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar. Pernahkah teman pemilih berpikir apa yang terjadi jika anggota legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota yang terpilih pada pemilu 2024 mengundurkan diri atau berhalangan tetap di tengah periode jabatan yang masih berlangsung? Pernahkah teman pemilih melihat anggota legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota tiba-tiba diganti padahal kita sedang tidak melaksanakan pemilu? Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, bisakah anggota legislatif diganti dan siapa yang berhak untuk menggantikannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah sering teman pemilih temukan di berbagai media. Dan kali ini kita akan mencoba untuk lebih mendalaminya bersama narasumber yang telah hadir bersama kita, Bu Megawati Purnamasari Wijaya, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selamat datang Ibu Mega. Halo Mbak Anggi, halo teman-teman pemilih Kota Denpasar. Terima kasih Bu Mega sudah hadir Sama-sama. dalam podcast kita hari ini. Bagaimana keadaannya Bu? Sehat? Ya, puji syukur sehat-sehat semuanya. Ya, tetap sehat Bu ya, meskipun cuaca Denpasar saat ini yang sangat sulit untuk diprediksi. Ya, puji syukur selalu sehat dan harus sehat untuk mengemban tugas negara sebagai penyelenggara pemilu. Tetaplah sehat di tengah cuaca Denpasar yang pancaroba. Betul sekali. Oke, Ibu, sebagaimana tadi topik yang sudah kita sampaikan pada acara podcast kita kali ini, namun sebelum kita masuk lebih mendalam terkait topik yang akan kita ngobrolkan dengan asik ini, ya, kita akan mulai dengan satu pertanyaan yang paling dasar nih Bu, untuk memulai segala beberapa pertanyaan perjalanan kita yang lebih mendalam nanti. Pertanyaannya nih adalah, kenapa sih Bu, seorang anggota legislatif dalam hal ini DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota itu bisa digantikan di tengah jalan. Dalam hal ini tengah jalan periode jabatan yang belum berakhir, namun tiba-tiba anggota legislatif itu digantikan. Kenapa ya Bu itu bisa terjadi? Ya, baik, terima kasih Mbak Anggi atas pertanyaannya. Ya, memang betul hal ini pasti menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat Kota Denpasar, khususnya karena kita berada di wilayah Kota Denpasar dan wilayah kerja kita pun ada di KPU Kota Denpasar. Memang betul, pasti pernah saja dan bisa saja terjadi kan, kita tidak pernah tahu kan perjalanan panjang seorang anggota Dewan Legislatif itu. Bisa saja ada yang memang posisinya harus tergantikan sebelum akhir masa jabatannya berakhir. Namun mengapa anggota dewan itu bisa digantikan, itu juga tidak serta-merta bisa digantikan. Itu harus ada alasan yang jelas dan alasan yang memang sudah diatur dalam regulasi kita, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, atau yang selanjutnya akan saya sebut sebagai PKPU Nomor 3 Tahun 2025. Itu sudah jelas disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 terkait pemberhentian antar waktu. Berhenti antar waktu seorang anggota legislatif atau anggota dewan itu karena ada 3 unsur. Pertama, karena yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua, mengundurkan diri. Dan yang ketiga adalah diberhentikan. Jadi itu 3 unsur utama mengapa anggota dewan atau anggota legislatif itu harus digantikan posisinya sebelum akhir masa jabatannya berakhir. Oh, jadi anggota legislatif ini digantikan itu prosesnya mengapa harus digantikan ternyata sudah diatur regulasinya. Alasan mengapa anggota dewan ini harus digantikan itu ternyata sudah tercantum dalam regulasinya di PKPU 3 tahun 2025 Bu ya. Memenuhi 3 unsur. Oh iya, 3 unsur tadi Bu ya. Jadi berarti anggota dewan ini diberhentikan bukan karena sekedar bosan atau mungkin ada alasan tanda petik sakti di dalamnya Bu ya. Iya, bukan. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu dijadikan alasan kan
tidak apa istilahnya, tidak terlalu mematuhi regulasi ya kan gitu, karena kan segala bentuk aktivitas kegiatan kita itu kan diatur dalam regulasi. Jadi kita harus berpacu pada merujuk pada regulasi yang sudah diatur. 3 unsur utama, 3 unsur sederhana, tapi jika itu dikembangkan, 3 unsur alasan diberhentikan itu meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan, itu sebenarnya 3 unsur yang memiliki makna yang cukup banyak, 3 unsur itu tadi. Gitu kira-kira Mbak Anggi. Nah, jadi di antara 3 unsur tadi nih Bu, Ya. 2 unsur tadi kan meninggal dunia, ya ini kan mungkin tidak bisa Ya, kita betul. mengusik lebih jauh ya, atau kemudian mengundurkan diri ini berarti kan terkait pada pribadi anggota dewannya sendiri. Nah Bu, nah mungkin yang kemudian akan membuat teman pemilih dan para netizen mungkin ini lebih kepoin terkait diberhentikan nih Bu. Yang poin kedua tadi ya Bu, ya alasan ketiga tadi. Alasan ketiga tadi adalah diberhentikan. Nah Bu, boleh lebih dijelaskan lagi ini apa sih sebenarnya yang kemudian bisa menyebabkan anggota legislatif ini diberhentikan? Ya, betul. Teman pemilih yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh Mbak Anggi. Jadi memang betul jika alasan anggota dewan atau anggota legislatif itu posisinya digantikan dan berhenti, kalau meninggal dunia itu kan di luar jangkauan kita sebagai manusia ya. Kemudian yang kedua, alasan kedua adalah mengundurkan diri. Ya itu sudah pasti memang kesadaran dari yang bersangkutan. Memang mungkin ada pertimbangan lain yang tidak bisa kita ketahui mengapa yang bersangkutan mengundurkan diri. Nah poin ketiga, unsur ketiga ini yang memang pasti menjadi pertanyaan gitu bagi kawan-kawan, bagi teman pemilih terutama yang di wilayah Kota Denpasar, kenapa sih anggota dewan itu diberhentikan? Benar. Nah itu pasti ada alasannya Mbak Anggi, tidak serta-merta juga kenapa yang bersangkutan diberhentikan. Dan itu pun diberhentikan, itu sudah diatur juga dalam regulasi PKPU 3 tahun 2025. Oh, gitu. Mengapa jadi diberhentikan itu ya, teratur di PKPU tadi juga Bu ya? Iya betul, jadi memang segala sesuatu apapun yang berbentuk dengan anggota legislatif itu sudah tertuang dalam regulasi. Mungkin bisa saya sebutkan gambaran besarnya ya. Itu diatur dalam pasal 3 ayat 5. Anggota DPRD kabupaten kota yang diberhentikan antar waktu apabila pertama tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Gitu, itu pertama. Kemudian yang kedua, melanggar sumpah janji dan kode etik. Seperti kita ketahui kan anggota dewan atau legislatif itu kan melaksanakan sumpah janji sebagai anggota dewan. Dan juga ada kode etik yang juga harus dipatuhi sebagai anggota legislatif, kan begitu ya teman pemilih. Kemudian yang ketiga, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila yang bersangkutan memang sedang tersangkut kasus hukum dan ternyata berproses dan sudah ada putusan pengadilan yang menetapkan bahwa yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman pidana minimal paling rendah itu 5 tahun. Kemudian yang keempat, tidak menghadiri rapat paripurna atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten kota yang menjadi tugas kewajibannya selama 6 kali berturut-turut. Jadi rentan waktu itu berturut-turut selama 6 kali. Kemudian yang kelima, memang diusulkan dari partai politiknya juga bisa. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan alasan tertentu dari partai politiknya sendiri kenapa yang bersangkutan diberhentikan. Kemudian yang selanjutnya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kemudian melanggar ketentuan larangan hukum lainnya yang memang sudah diatur oleh undang-undang maupun mengenai pemerintahan daerah. Kemudian diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu apabila yang bersangkutan menjadi anggota partai politik. Jadi itu alasan besarnya mengapa anggota dewan atau anggota legislatif itu diberhentikan. Begitu. Mau izin Bu tadi terkait yang poin terakhir, apabila anggota dewan tadi seperti apa? Menjadi anggota partai politik lain. Oh, menjadi anggota partai politik lain. Oh, jadi artinya nih Bu, ketika anggota dewan misalnya nih saat ini dia sudah duduk menjadi anggota dewan dan dia berada dalam naungan partai A. Ya, betul. Kemudian dia masih dalam periode masa jabatan tersebut, anggota dewan ini ingin berpindah ke partai B. Ya. Artinya dalam hal ini ketika dia berpindah ke partai B, apakah anggota dewan tersebut
berarti nggak bisa tetap menjadi anggota dewan di partai B-nya, Bu ya? Iya betul, tidak bisa karena logikanya begini ya Mbak Anggi dan juga teman pemilih, kalau jika yang bersangkutan memilih mengundurkan diri kemudian menjadi anggota partai politik yang lain. Sedangkan kita ketahui yang bersangkutan menjadi anggota dewan, anggota legislatif, contohnya dari partai A yang memang dinyatakan lolos memperoleh kursi legislatif, kemudian memutuskan untuk menjadi anggota partai lain, kan apalagi kalau anggota partai yang lain itu ternyata tidak lolos kursi di DPRD. Begitu. Jadi kan aspirasi rakyat itu kan harus tetap berlanjut. Betul. Gitu. Logikanya begitu, Mbak Anggi. Iya. Kalau dari segi bahasa hukum jika tidak bisa dipahami oleh masyarakat, jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau berpindah partai politik kan kita tahu bahwa yang bersangkutan itu lolos karena partai politik yang mengusung sebelumnya itu kan lolos kursi DPRD. Gitu kira-kira. Ini berarti dari penjelasan Bu Mega tadi ternyata mengapa anggota legislatif itu bisa juga bisa diberhentikan sebagai anggota dewan itu ternyata rupanya ada beberapa poin-poin juga Bu ya, ada beberapa penyebabnya dan itu memang semua secara tegas dan secara nyata sudah diatur dalam peraturan PKPU 3 tahun 2025 tadi Bu ya. Iya, betul. Oke, nah ini Bu nih terkait adanya anggota dewan yang mungkin akhirnya kita anggap case-nya adalah berada dalam salah satu dari ketiga kondisi yang Ibu sebutkan tadi sehingga harus terjadinya adanya PAW. Entah itu apakah karena meninggal dunia ataukah karena mengundurkan diri atau mungkin karena diberhentikan. Nah, pertanyaannya jika kita menganggap bahwa case ini terjadi, misalnya terjadi ya Bu, apa yang terjadi kemudian dengan kursi kosongnya nih Bu? Gitu. Jadi ada anggota dewan yang meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan. Kemudian apa yang terjadi dengan kursi kosongnya? Siapa yang memiliki tanggung jawab untuk mengganti atau untuk apa ya? Mungkin bahasanya yang lebih tepat. Mungkin nanti dikoreksi sama Ibu Mega. Siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk melakukan proses penggantian tersebut? Apakah dari pihak KPU atau itu dari partai politiknya, Bu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Anggi. Tentu itu menjadi satu rangkaian dengan pertanyaan Mbak Anggi sebelumnya dan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Nah, tentu jika ada proses anggota dewan atau anggota legislatif yang berhenti, yang biasa kita sebut proses penggantian terwaktu atau PAW, itu tentu ada prosedurnya. Nah, kemudian terkait kekosongan. Nah, pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Jika proses kekosongan ini masih jauh dari akhir masa jabatannya, ketika diambil sumpah janjinya anggota dewan itu harus diisi kekosongan kursi tersebut karena tentu jelas secara umum itu untuk melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya kan begitu. Namun itu juga dijelaskan di dalam PKPU 3 tahun 2025 itu di dalam pasal 4 itu ayat 3 apabila ada anggota DPRD kabupaten kota sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten kota yang digantikan kurang dari 6 bulan terhitung sejak proses awal pengajuan pemberhentian antar waktu anggota DPRD kabupaten kota itu kosong jika rentan waktunya itu kurang dari 6 bulan menjelang akhir masa jabatan. Jadi itu dulu yang mau saya sampaikan. Jadi jika kurang dari 6 bulan itu kursi tetap kosong. Tapi jika di atas 6 bulan ya itu harus berproses yang namanya pengganti antar waktu. Sekarang pertanyaannya, melanjutkan pertanyaan dari Mbak Anggi, prosesnya bagaimana? Nah itu jelas segala bentuk proses kegiatan dari pencarian nama penggantian antar waktu itu ada di KPU, dalam hal ini KPU Kabupaten Kota. Karena kan seperti kita ketahui, kita lembaga penyelenggara pemilu yang kemarin menyelenggarakan pesta demokrasi pemilu sekaligus menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menetapkan nama-nama calon anggota DPRD Kota Denpasar terutamanya yang terpilih duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Denpasar. Jadi prosedurnya itu ada di KPU Kota Denpasar yang dimana pimpinan DPRD dalam hal ini DPRD Kabupaten Kota bersurat kepada KPU Kabupaten Kota menyampaikan nama
yang telah diberhentikan dan kemudian memohon pengajuan untuk pengganti antar waktu. Kurang lebihnya begitu. Berarti prosesnya ini berada di KPU. Ya, betul. Benar. Jadi, dengan prosedur yang tadi pimpinan DPRD bersurat, KPU Kabupaten Kota kemudian melaksanakan dan memproses menindaklanjuti surat permohonan dari pimpinan DPRD Kabupaten Kota. Oh iya, saya kira ini cukup menjawab beberapa pertanyaan teman pemilih nih Bu dan juga netizen ya, terkait mungkin selama ini kita masih bingung siapa sih kemudian yang memiliki tanggung jawab atau berhak untuk menentukan siapa yang akan mengganti jika ada kekosongan dalam kursi legislatif, dan kali ini sudah dijawab oleh Bu Mega bahwa proses penggantian tersebut berada di dalam ranah dan tanggung jawab KPU. Tapi dengan melalui adanya surat permohonan dari anggota pimpinan DPRD Kabupaten. Oke, iya. Nah, Ibu terkait proses penggantiannya ini seperti apa ya Ibu? Jadi misalnya tadi Ibu menyampaikan bahwa berarti yang menggantikannya adalah calon anggota atau mungkin calon legislatif yang berada pada yang memperoleh perolehan suara terbanyak berikutnya dari betul. Anggota legislatif yang akan digantikan itu ya Bu ya? Ya betul, jadi alurnya tadi jika setelah pimpinan DPRD Kabupaten Kota itu bersurat kepada kami menyampaikan nama yang diberhentikan, kemudian memohon nama pengganti antar waktu, kami menindaklanjutinya itu tidak serta-merta juga kami langsung menetapkan. Ada proses lainnya lagi, jadi memang cukup panjang juga prosesnya. Kan yang pertama, kita mendasari surat keputusan KPU Kota Denpasar nomor 215 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu DPRD Kota Denpasar tahun 2024. SK itulah yang menjadi dasar kami nanti gitu jika seandainya ada proses PAW untuk melihat peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya. Misal contoh dari partai A itu memperoleh kursi di daerah pemilihannya 4 kursi kan gitu misalkan. Ada 4 kursi. Nah, namun ternyata ada 1 anggota dewannya yang harus mengundurkan diri. Jadi sisa 3. Sedangkan ini kan harus terpenuhi karena kita sebelumnya kan flashback sudah menetapkan di daerah pemilihan tersebut di partai A itu mendapatkan jatah kursi sekian kan begitu di daerah pemilihan itu. Nah, jadi kan kita harus berproses. Nah, artinya untuk mengetahui karena yang satunya ini berhenti, pasti ada pertanyaan bagaimana menentukan ini. Nah, itu dari SK yang saya sebutkan tadi itulah kita buka, kita cek, kita lihat siapa yang memperoleh suara terbanyak tertinggi berikutnya yang kita berikan, yang sekiranya bisa kita ajukan sebagai calon pengganti antar waktu. Itu pun tidak serta-merta kita langsung menetapkan. Masih ada proses lainnya setelah kita mengetahui siapa nama calon DPRD Kabupaten Kota yang memperoleh suara tertinggi berikutnya yang nantinya akan kita ajukan sebagai calon pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Kota yang telah diberhentikan. Itu kurang lebih gambaran umumnya Mbak Anggi. Berarti ini misal nih Bu, kira-kira ini kemungkinan bisa terjadi nggak ya ketika dalam proses untuk penetapan siapakah calon pengganti yang akan naik untuk mengisi kekosongan kursi tersebut yang seharusnya diisi oleh peringkat suara perolehan suara terbanyak berikutnya, tapi ada case kira-kira kemungkinan case terjadi bahwa yang memperoleh peringkat suara terbanyak berikutnya ini nggak bisa naik nih Bu, tetapi atau seperti apa? Gitu. Ya bisa saja. Intinya saya tangkap pertanyaannya itu seperti ini berarti ya, jika memungkinkan nggak sih calon legislatif yang memperoleh suara tertinggi berikutnya itu tidak layak untuk menjadi pengganti antar waktu. Ya, artinya begini, kita harus mengecek layak atau tidak layak bahwa yang bersangkutan dapat kita ajukan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD yang diberhentikan. Betul sekali. Itu bisa saja terjadi. Kita katakan layak pertama jika memenuhi segala bentuk dokumen-dokumen, kelengkapan dokumen-dokumen lainnya dan syarat administrasi lainnya. Tapi pertanyaan jika tidak, bisa saja terjadi. Nah, alasannya kenapa gitu? Kalau seandainya yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat. Nah, pertama jika ternyata kita ketahui yang bersangkutan itu meninggal dunia, ya kan tidak hanya anggota DPRD yang memang sudah dilantik saja yang meninggal dunia, tapi kan kita tidak pernah tahu di balik itu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata setelah dilakukan pengecekan
ternyata yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik yang seharusnya menduduki kursi dewan sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD yang diberhentikan. Atau ternyata yang bersangkutan juga sedang berproses hukum atau bahkan sudah dijatuhi sanksi hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Begitu. Atau juga bisa jadi yang bersangkutan sudah berhenti menjadi anggota partai politik tersebut, pindah ke partai politik yang lain. Gitu. Jadi memang itu bisa saja terjadi. Maka dari itulah pentingnya mengapa begitu kita mengetahui nama calon anggota DPR, calon PAW DPRD Kabupaten Kota itu yang memperoleh suara tertinggi berikutnya, layak atau tidak layak, perlu adanya tahapan verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Itu kurang lebih banyak. Berarti kemungkinan tersebut bisa terjadi ya Bu. Jadi iya, tidak selamanya bahwa calon pengganti ini adalah calon yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya, tetapi bisa jadi yang berada di bawahnya lagi karena beberapa syarat tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Mega. Nah, tadi Bu Mega juga sudah menyampaikan nih bahwa untuk menetapkan calon pengganti yang akan mengisi kekosongan kursi tersebut ada proses verifikasi administrasi ya, betul. Dan klarifikasi yang harus dilakukan oleh KPU untuk menentukan siapa pengisi kekosongan kursi tersebut. Nah, kalau melihat ternyata ada proses verifikasi administrasi, kemudian ada proses verifikasi klarifikasi, artinya ini untuk mendapatkan penggantinya untuk mengisi kekosongan kursi tersebut membutuhkan waktu yang lama nggak sih Bu? Melihat ada beberapa proses yang tadi Ibu sebutkan, apakah karena harus melalui beberapa verifikasi administrasi tadi, klarifikasi tadi, akhirnya membuat proses untuk penggantian itu apakah bisa sampai proses berbulan-bulan lamanya sebelum KPU kemudian bisa menetapkan siapakah yang akan menjadi pengganti antar waktunya? Ya, begini Mbak Anggi. Pertama sebelum saya masuk ke sana, saya sampaikan terlebih dahulu. Tidak hanya nama calon pengganti antar waktu saja yang kita lakukan verifikasi dan klarifikasi, tapi nama yang diajukan, nama anggota dewan, anggota DPRD Kabupaten Kota yang diajukan, yang disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kota ke KPU, itu juga kita perlu lakukan verifikasi dan klarifikasi gitu. Jadi kita tidak serta-merta menerima begitu saja nama anggota DPRD yang memang diberhentikan atau berhenti atau meninggal dunia, itu langsung kita katakan, oke, kita berproses untuk mencari nama calon pengganti antar waktu. Pertama kita harus lakukan dulu verifikasi dan klarifikasi terhadap nama anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah berhenti. Jika dia meninggal dunia, itu kita harus klarifikasi kepada keluarga yang bersangkutan. Jika memang sudah memiliki akta kematian, kita harus berproses ke catatan sipil. Nah, kemudian yang bersangkutan jika mengundurkan diri, kita perlu klarifikasi ke partai politiknya. Jadi KPU juga bagi anggota dewan yang akan digantikan ini, KPU juga melakukan klarifikasi. Iya, betul. Klarifikasi tidak hanya kepada calon penggantinya. Karena ini akan merujuk pada proses penggantian antar waktu PAW calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang diberhentikan itu terkait masa waktunya. Karena itu tadi proses awal pertama kita harus lakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi terhadap anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah diberhentikan. Nah, kemudian setelah itu jika memang itu sudah sesuai dengan syarat ketentuan yang diatur dalam regulasi PKPU 3 tahun 2025, kita barulah berproses untuk mencari nama calon pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Kota yang telah diberhentikan. Nah, kemudian kita lakukan verifikasi, kemudian kita lakukan klarifikasi. Karena yang bersangkutan kan juga harus kita cek dulu kelengkapannya. Apakah memang betul masih menjadi warga negara Indonesia? Kita tidak tahu kan ternyata yang bersangkutan sudah pindah warga negara. Atau mungkin kita cek, atau mungkin bisa saja kita mengecek keberadaan yang lainnya terkait dengan nama calon PAW DPRD Kabupaten Kota. Kita lakukan klarifikasi juga kepada yang bersangkutan. Kemudian tidak itu aja, kepada partai politik pun juga kita sampaikan bahwa di partai A, bahwa nama inilah yang selanjutnya berhak untuk menggantikan anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah diberhentikan berdasarkan SK KPU Kota Denpasar yang saya sebutkan tadi. Surat keputusan KPU Kota Denpasar nomor 215. Kita perlihatkan bahwa yang bersangkutan memperoleh suara tertinggi berikutnya sehingga layak untuk diproses sebagai calon pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Kota yang diberhentikan. Kemudian kan tadi pertanyaannya,
apakah membutuhkan waktu yang cukup lama? Kan begitu tadi Mbak Anggi bertanya. Kalau menurut saya, karena jujur kita di KPU Kota Denpasar kan ini kan belum pernah berproses akan hal itu. Oh, iya, jadi tahapan kemarin belum ada Bu ya, sepanjang untuk tahapan yang pemilu. 2024 ya, tapi ketika sisa masa jabatan, akhir masa jabatan anggota legislatif DPRD Kabupaten Kota, khususnya di Kota Denpasar di tahun 2024 yang habis di tahun 2024 itu memang sudah pernah. Tapi pada waktu itu saya hadir di KPU Kota Denpasar itu ketika sudah proses menjelang pelantikan. Jadi saya tidak mengikuti prosesnya pada saat proses mencari nama pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota yang berhenti atau memang mengundurkan diri. Tapi jika melihat hasil dari pemilu 2024 sampai dengan anggota DPRD Kabupaten Kota itu dilantik, diambil sumpah janjinya kan sampai dengan sekarang belum ada nih kita pengajuan. Tapi kalau dengan melihat syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, unsur-unsur apa saja yang ada dalam PKPU 3 tahun 2025 ini, kalau dari hasil pemahaman saya ya, jika semua syarat itu kelengkapannya dipenuhi, kemudian proses verifikasinya kita tidak ada kesulitan, klarifikasi terhadap yang bersangkutan ataupun partai politik ataupun instansi lainnya tidak ada masalah, menurut saya rentan waktunya sih tidak cukup lama kalau menurut saya ya kan begitu. Dari kitanya ya, dari kitanya berproses verifikasi dan klarifikasi. Kemudian jika itu selesai ya kita tetapkan, kita melaksanakan pleno, dituangkan dalam berita acara, ya kita sampaikan surat balasan yang tadinya dikirim oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kota kepada kita, itu kita balas bahwa kita sudah menemukan nama yang sekiranya berhak untuk menjadi calon pengganti antar waktu anggota DPRD, dalam hal ini DPRD Kota Denpasar. Begitu kira-kira Mbak Anggi. Tapi berarti nggak ada rentang waktu gitu Bu, misalnya mungkin kalau memang tidak sampai berbulan-bulan seperti itu ya Bu, jadi misalnya apakah misalnya nih KPU nih tenggat waktu kamu harus memberikan calon nama penggantinya mungkin 1 minggu dari dilayangkannya, atau nggak ada seperti itu Bu ya? Iya, kalau itu tadi kan saya katakan kalau seandainya memang perjalanannya lancar. Nah, tapi nih kita kan tidak tahu di pertengahan jalan kalau ternyata anggota DPRD yang diberhentikan. Kan tadi pertanyaan pertama dari Mbak Anggi kan gitu nih. Iya, benar, yang paling krusial itu kan salah satu unsurnya adalah diberhentikan. Ternyata anggota DPRD yang diberhentikan itu melakukan upaya hukum. Ya kan? Oh, jadi maaf Bu, anggota misalnya dalam case bahwa anggota DPR, anggota legislatif ini diberhentikan, dan mungkin dalam prosesnya bahwa kita anggap bahwa mungkin diberhentikan dari partai, kemudian anggota dewan tersebut mungkin ada keberatan, ada peluang untuk anggota dewan tersebut untuk melakukan upaya hukum? Ada, bisa saja itu diatur juga dalam PKPU bahwa yang bersangkutan itu memang jika melakukan upaya hukum, ya itu kan mau nggak mau KPU juga tidak bisa melakukan proses, apalagi kalau ternyata upaya hukum yang dilakukan itu berproses di pengadilan atau mungkin di Mahkamah Konstitusi atau mungkin di lembaga sebutan lainnya yang berkaitan dengan sengketa antara pengurus partai politik kan gitu. Artinya apa? Kalau jika ternyata anggota DPRD yang diberhentikan itu melakukan upaya hukum, kami dari KPU ya harus menunggu putusan terlebih dahulu dari hasil sengketa itu yang bersifatnya berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu, jika 5 hari setelah pimpinan DPRD menyampaikan surat permohonan, surat pemberhentian nama anggota DPRD yang diberhentikan, kemudian mengajukan permohonan nama calon pengganti antar waktu, 5 hari setelah itu, karena kita belum bisa bergerak kan, karena yang bersangkutan sedang melakukan upaya hukum, kita lakukan balasan dan menyampaikan kepada pimpinan DPRD setempat untuk bahwa kita KPU belum bisa berproses karena menunggu hasil putusan dari upaya hukum atau sengketa yang memang sedang berlangsung antara anggota DPRD yang sedang berproses diberhentikan telah melakukan upaya hukum. Ya Bu Mega, satu pertanyaan terakhir nih sebelum podcast kita berakhir. Mendengar penjelasan Bu Mega tadi terkait proses yang dilakukan oleh KPU untuk mendapatkan pengganti antar waktu. Ini kalau saya mengamati ada proses verifikasi administrasi, klarifikasi. Nah pertanyaannya gini Bu, ini kan teman pemilih kita mungkin beberapa teman-teman Gen Z atau mungkin juga netizen yang mungkin ingin tahu lebih dalam nih Bu
ingin melihat lebih dalam dan ingin mendapatkan informasi lebih dalam, atau mungkin khususnya bagi teman pemilih yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi, mungkin terkait ke studi mereka, terkait tugas-tugas kuliah, dan mereka perlu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PAW itu di dalam KPU. Nah, informasi ini apakah bisa dibuka kepada masyarakat umum, atau proses PAW ini sendiri ini merupakan rahasia dapurnya KPU? Jadi KPU cuma cukup menyampaikan bahwa inilah pengganti antar waktu yang akan menggantikan, tetapi prosesnya ini apakah bisa untuk publik atau ini adalah rahasia dapurnya KPU? Oke. Untuk closingnya lumayan berat juga ya pertanyaannya ya. Enggak sih. Jadi sebetulnya pertanyaan itu sudah jelas jawabannya adalah memang kita harus terbuka terhadap masyarakat, karena kan anggota DPRD yang diberhentikan kita ketahui itu kan adalah produk pemilu, produk demokrasi, pesta demokrasi, pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Kita ketahui kan itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ketika ada proses penggantian antar waktu pun, jika ada anggota DPRD yang diberhentikan pun, masyarakat juga harus tahu, masyarakat juga harus mengetahui siapa sekiranya nanti calon pengganti antar waktu anggota DPRD yang telah diberhentikan. Kemudian ketika berproses verifikasi dan klarifikasi pun, kami juga kan wajib memberitahukan atau menyampaikan kepada masyarakat. Ya, pertama yang kita lakukan tentu kita mengunggah kegiatan aktivitas verifikasi dan klarifikasi itu di media sosial kita. Ya kan, itu jadi untuk karena kan itu yang tercepat untuk bisa sampai ke masyarakat kan, media sosial gitu. Jadi memang wajib diketahui dan kami pun tidak boleh tertutup. Kita selaku penyelenggara tidak boleh tertutup akan hal itu, karena kan seperti kita ketahui ini kan dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, kan begitu. Gitu kira-kira Mbak Anggi. Jadi memang harus terbuka, masyarakat harus tahu, karena yang bersangkutan ini tidak hanya sesuai dengan syarat-syarat yang saya sampaikan tadi. Kita kan nggak pernah tahu tanggapan masyarakat bahwa yang bersangkutan itu memang layak nggak nanti untuk menjadi calon pengganti antar waktu anggota DPRD yang telah diberhentikan. Begitu. Berarti tidak ada rahasia antara KPU dan masyarakat, Bu? Betul, tidak ada rahasia antara KPU dan juga masyarakat. Jadi teman pemilih, masyarakat, netizen yang ingin mengetahui terkait informasi proses pelaksanaan PAW di KPU dengan tangan terbuka untuk menerima masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, Bu, ya? Betul. Tidak sungkan juga kan untuk bagi kami menerima tanggapan masyarakat terkait dengan calon penggantian terwaktu yang akan menggantikan anggota DPRD kabupaten kota. Jadi masyarakat boleh memberikan tanggapannya, Bu? Boleh, ya. Benar-benar. Ya, luar biasa. Jadi jelas ya teman pemilih, PAW ini bukan soal bagi-bagi kursi, tetapi soal memastikan amanat rakyat Kota Denpasar tetap berjalan di parlemen. Ibu Mega, silakan diberikan closing statement untuk tema podcast kita kali ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Anggi atas waktunya dan juga kepada teman pemilih khususnya di Kota Denpasar. Cukup panjang juga diskusi kita hari ini terkait dengan pengganti antar waktu anggota DPRD yang khususnya kabupaten kota yang telah diberhentikan. Jadi pada dasarnya memang kami masih bertanggung jawab jika memang ada proses penggantian antar waktu DPRD kabupaten kota. Dan yang paling terakhir berkaitan dengan pertanyaan terakhir, apakah hal ini wajib diketahui oleh masyarakat? Itu perlu, karena itulah pentingnya keterbukaan informasi publik atas apapun aktivitas kegiatan yang menyangkut tentang wakil rakyat di kursi legislatif. Jadi harapan saya pertama berharap semoga anggota DPRD, khususnya anggota DPRD Kota Denpasar, semuanya dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya sampai dengan akhir masa jabatannya. Semoga dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Itu harapan saya dan harapan kita semua tentunya. Amin. Bahwa yang bersangkutan dapat mengerjakan tugasnya mewakili masyarakat Kota Denpasar di kursi legislatif sampai dengan akhir masa jabatan. Dan saya berharap mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, anggota DPRD kita, wakil rakyat kita di DPRD Kota Denpasar, tidak ada yang berhenti, tidak ada yang mengundurkan diri, tidak ada yang diberhentikan. Jadi semua berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita
baik itu kita penyelenggara dan juga partai politik selaku peserta pemilu yang memperoleh kursi DPRD di DPRD Kota Denpasar dan juga seluruh masyarakat Kota Denpasar. Itu saja closing statement dari saya, Mbak Anggi. Baik, terima kasih Bu Mega. Teman pemilih, demikian tadi obrolan asik kita terkait pengganti antar waktu. Jangan lupa ikuti terus perkembangan informasi demokrasi dan kepemiluan melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dan website resmi kami. Saya Anggi, pamit undur diri. Mulati Denpasar Santi. Dadah. Makasih Bu Mega. Iya, sama-sama Mbak Anggi. Iya.